Mereka adalah ahli sunnah, tapi masih mungkin mereka terpecah belah. Kenapa? Karena adanya kemaksiatan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuh wa la yakhdhuluh. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Janganlah seorang muslim menzolimi saudaranya. Jangan pula dia membiarkan saudaranya, tidak mau menolong saudaranya. Wa yaqul, dan beliau juga bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, ma tawaddathnani fayumazzaqu bainahuma wa fi riwayatin fafurriqa bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang saling mencintai kemudian terjadi perpecahan antara keduanya kecuali karena satu dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini terkandung padanya dua bentuk kemaksiatan yang memecah belah antara kaum muslimin secara umum dan antara ahlus sunnah secara khusus. Yang pertama, akhlak yang buruk. Inilah sebab perpecahan antara kaum muslimin, bahkan pun antara ahli sunnah, karena adanya orang yang berakhlak buruk kepada saudaranya. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita dua bentuk akhlak buruk secara garis besarnya. Bentuk yang pertama, melakukan kezaliman. Oleh karena itu di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari keburukan lisannya dan tangannya. Akhlak buruk yang kedua adalah membiarkan, tidak mau menolong, tidak mau membantu saudara seiman. Inilah penyebab umat Islam, bahkan mungkin sesama ahli sunnah, terpecah belah karena adanya orang yang berakhlak buruk, yang berbuat zalim kepada saudaranya. Apakah zalim dengan lisannya, kata-katanya, atau dengan tindakan-tindakannya, seperti dalam muamalahnya, berbisnis tidak amanah, berhutang gak mau bayar, atau sekedar menunda-nunda pembayaran hutang. Ini penyebab retaknya hubungan. Yang kedua, tidak mau membantu, tidak mau menolong saudaranya. Ini secara garis besar dua bentuk akhlak buruk yang dapat merusak hubungan baik di antara kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu. Ini kemaksiatan yang pertama yang menyebabkan umat Islam terpecah belah karena adanya orang yang berakhlak buruk. Kemaksiatan yang kedua, jemaah sekalian, adalah semua bentuk maksiat kita kepada Allah, menyebabkan Allah menghukum kita. Di antara bentuk hukumannya adalah Allah jadikan hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai menjadi renggang, termasuk perceraian antara suami istri. Bisa jadi karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya, apakah suaminya atau istrinya. Meskipun dosa itu tidak dalam bentuk kezaliman kepada pasangannya, hanya dosa antara dia dengan Allah, tapi Allah kemudian menghukum dia dengan menjadikan orang yang mencintainya membencinya, gak mau lagi dekat-dekat dengan dia, gak mau bersahabat dengan dia, bahkan gak mau berpasangan dengan dia sebagai suami istri. Sebagaimana dalam hadis ini kata Nabi SAW, ma tawaddathnani fayumazzaqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Tidaklah dua orang yang saling mencintai kemudian terpisahkan antara keduanya, melainkan karena dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Bagaimana lagi kalau yang melakukan dosa itu kedua-duanya? Jadi ini hukuman dari Allah. Sebagaimana kata Al-Hafidh Al-Munawi rahimahullah dalam syarah beliau, fayakunu tafriq uqubatan lidzalika dzambi. Maka terjadinya perpecahan, perpisahan atau perselisihan itu sebagai hukuman terhadap dosa tersebut. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.